welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesi Putrisari, mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Riau, Angkatan 2020. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Mangatur Sinaga M. Hum selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Sastra. Di video kali ini, saya akan membahas tentang sebuah cerita rakyat, yaitu Asal-usul Dusun Boncalenjo. Selamat menyaksikan. Asal-usul Dusun Boncalenjo. Kisah dari Desa Bandur Pica, Kampar. Boncalenjo adalah nama sebuah dusun atau kampung di Desa Bandur Pica, Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar, Riau. Sebagaimana halnya tempat-tempat lain di Nusantara, Dusun Boncalenjo juga memiliki cerita asal-usulnya. Dahulu kala, tersebutlah seorang perempuan yang hidup sendirian di tengah hutan. Pada suatu hari, perempuan ini merasa sangat kesepian, sehingga akhirnya dia memohon kepada dewa untuk memberinya seorang anak. Oh dewa, hamba sudah lama hidup sendiri. Hamba memohon, berikanlah seorang anak yang cantik jelita untuk menemani hamba. Akhirnya dewa pun mengabulkan keinginan perempuan itu. Baiklah, permintaanmu akan aku kabulkan. Tapi ingatlah, untuk jangan sesekali mengucapkan sumpah serapah kepada anak tersebut. Setelah menunggu selama 9 bulan, akhirnya sang buah hati yang telah dinantikan lahir ke bumi. Anak itu cantik dan sangat menawan. Anakku, ibu sudah lama menantikan kehadiranmu. Anakku sayang, ibu akan memberimu nama Lenjo. Ya, namamu adalah Lenjo, putriku. Lenjo sang putri tumbuh bersama ibunya di dalam sebuah rumah yang kecil nan jauh di tengah hutan. Sang ibu sangat menyayangi dan memperhatikan putrinya. Ibunya selalu menemani putrinya dan memberikan apapun yang diinginkan. Lenjo semakin hari tumbuh menjadi anak gadis nan rupawan. Namun sayangnya, sikap gadis itu tidak secantik parasnya. Pada suatu hari, Lenjo pergi ke perkampungan dan bertemu dengan banyak anak-anak yang seumuran dengannya. Wah, baru kali ini aku bertemu dengan banyak orang. Ternyata sangat mengasihkan. Lenjo yang awalnya belum terbiasa bertemu dengan banyak orang pun merasa canggung. Namun, karena kemolekan Lenjo, banyak anak-anak yang datang menghampiri untuk bermain. Lenjo yang awalnya tidak tahu menahu tentang dunia luar, sangat merasa bahagia. Hampir semua orang di desa itu sangat menyukai dan memuja kecantikannya. Hari demi hari berjalan seperti biasanya. Namun, pada suatu hari, Lenjo merasa malu karena semua orang memakai pakaian yang bagus serta perhiasan yang berkilauan. Lenjo pun meminta kepada ibunya untuk membelikan semua yang diinginkannya. Ibu, cepat belikan aku perhiasan dan baju yang bagus di pasar. Anakku, ibu bukanlah saudagar kaya yang punya banyak uang, sehingga ibu tidak bisa menuruti keinginanmu. Namun,
Lenjo tetap memaksa ibunya untuk mencari uang dan memenuhi segala kebutuhannya. Ibu Lenjo yang sudah tua bersusah payah untuk bekerja dengan mengumpulkan kayu di hutan lalu menjualnya ke pasar. Ibu Lenjo akan melakukan apapun agar bisa membuat sang buah hati selalu bahagia. Kecantikan dan kemolekan Lenjo sudah terkenal ke semua desa. Pemuda datang silih berganti untuk menemui Lenjo si kembang desa. Lalu, Lenjo selalu memakai pakaian bagus dan mengaku anak orang kaya kepada siapapun yang dia temui. Hingga pada suatu hari, di ujung desa ibunya melihat Lenjo sedang bersama teman-temannya, lalu menyapa sang anak. Lenjo, anakku, kaukah itu? Lenjo yang mengaku sebagai anak orang terpandang merasa malu dan tidak mungkin mengakui wanita tua yang pakaiannya saja compang-camping sebagai ibunya. "Siapa kau, wanita tua yang menjijikkan? Aku bukan anakmu. Enyah kau dari hadapanku." Perlakuan Lenjo yang kasar kepada sang ibunda sangat melukai hatinya. Ibunya berjalan tertatih meninggalkan tempat itu. Tanpa sadar, sang ibunda bersumpah dan memohon kepada dewa untuk menghukum anaknya yang durhaka itu. Oh dewa, hati hamba sangat sakit karena perlakuan putri hamba. Hamba memohon, berikanlah hukuman atas perlakuannya. Dewa mengabulkan permintaan Ibu Lenjo. Ketika itu, riuh angin berdatangan disertai dengan petir silih berganti, seketika memenuhi desa. Orang-orang meninggalkan tempat tersebut dan mencari tempat yang lebih aman. Namun, Lenjo tidak bisa bergeming dan pergi dari tempat tersebut. Kakinya seakan tertanam ke tanah dan perlahan seluruh badannya ikut terkubur. Sambil menangis, Lenjo memohon maaf kepada sang ibunda. Namun semuanya sudah terlambat. "Ibu, ibu, maafkan aku. Maafkan aku yang telah menjadi anak durhaka. Ibu." Lenjo terus menangis dan mengeluarkan air mata, sampai akhirnya Lenjo yang cantik terkubur oleh kelakuannya sendiri. Tempat itu kemudian berubah menjadi sebuah rawa kecil yang berisi air. Oleh masyarakat setempat menyebut tempat itu dengan nama Bonca Lenjo. Bonca yang artinya rawa kecil yang berisi air, dan Lenjo diambil dari nama Lenjo sang gadis di dalam cerita. Masyarakat meyakini bahwa air di rawa tersebut berasal dari air mata penyesalan Lenjo yang durhaka kepada ibunya. Hingga sekarang, banyak masyarakat yang tinggal dan menetap di sekitar rawa tersebut, sehingga terbentuklah sebuah dusun atau perkampungan kecil yang disebut dengan Dusun Bonca Lenjo.